Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Kita mau datang kepada Dia, kita mau menyembah Dia. Kita mengucapkan syukur buat setiap hal yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita. Biarlah pujian penyembahan kita hanya bagi Dia saja.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami sungguh mengucapkan syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami pagi ini boleh sungguh memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kami memuji, menyembah nama-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau. Biarlah Tuhan boleh berkenalkan setiap pujian penyembahan kami ini. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan dan kuasa dan kasih-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan, Kau tolong kami. Pimpin kami agar kami mengerti bahwa setiap kehendak Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami, dan biarlah Tuhan Engkau sungguh melawat kami satu persatu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan 8. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, ayat ini sangat populer sebenarnya. Dan ayat ini sangat-sangat penting untuk saya dan saudara sebagai orang percaya memahami betapa
orang yang telah mengenal Kristus, yang telah mengalami perjumpaan Kristus, mampu melihat bahwa Kristus itu jauh lebih berharga dari apapun juga. Setiap orang mempunyai hal-hal yang dibanggakan, yang dipandangnya berharga. Apakah kemampuannya, apakah dirinya, apakah budayanya, apakah mungkin jabatannya, apakah mungkin keluarganya, semua itu orang punya. Tetapi ketika sudah mengenal Kristus, hari ini kita diajar satu prinsip kebenaran. Bagaimana semua itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan Kristus. Tidak ada nilai yang dibandingkan dengan Kristus. Kristus jauh lebih berharga dari semua itu. Sudah kita kadang-kadang banyak melihat orang meninggalkan Kristus. Karena ada yang karena mungkin jabatan, ada yang karena mungkin harta, ada yang karena pernikahan, ada karena macam-macam. Kenapa? Karena orang-orang itu belum melihat, belum mengalami, belum bisa atau belum merasakan seperti yang Rasul Paulus rasakan. Bahwa Kristus itu lebih berharga dari apapun. Saudara, pagi hari ini kita diingatkan tentang prinsip kebenaran ini. Bagaimana ketika engkau melihat Kristus lebih berharga, maka tidak ada yang tidak bisa kita berikan bagi Kristus. Kalau memang Kristus lebih berharga dari semua, maka tidak ada yang tidak bisa kita berikan. Atau tidak ada yang tidak bisa kita kalahkan. Karena Kristus. Semua yang hebat-hebat, semua yang kita anggap berharga itu, kalau dibanding Kristus itu sebenarnya sampah. Saudara-saudara, dalam konteks pelayanan, pagi ini kita membahas satu topik, melayani dengan kerelaan berkorban. Saudara, kalau kita melihat di sini, bagaimana Paulus tegas menyatakan bahwa segala hal yang dulu dianggap berharga, kini dianggap sebagai kerugian dibandingkan pengenalan akan Kristus. Saudara, ini adalah hati seorang hamba sejati. Orang yang bisa melihat itu adalah hati. Orang bisa mengalami itu, orang bisa mengakui itu. Memperlihatkan kondisi atau hati yang memperlihatkan kehambaan sejati. Bersedia mengorbankan apapun demi Injil. Artinya begitu kan? Masih ingat perumpamaan yang Yesus berikan hal kerajaan Allah? Ketika ada orang sedang bekerja, kemudian menggali dan menemukan harta karun. Alkitab mencatat apa? Ditutupnya, baru dia pergi, dia jual semua hartanya untuk membeli tanah itu. Kenapa? Ada apanya di sana? Ada harta karun. Ada banyak orang begitu perhitung-hitungan dengan Kristus. Menyangkut harta, termasuk menyangkut waktu, tenaga. Berarti engkau belum melihat harta itu. Berarti Kristus bagimu belum berharga. Saya tidak tahu, saya sampai hari itu heran. Ada orang yang susah sekali. Ini belum untuk melayani ya. Hanya untuk ibadah. Ayo belajar firman, ayo berdoa, ayo baca firman, ayo ikut persekutuan, ayo ikut ini, ikut itu. Berbagai sarana diadakan. Tapi masih sulit. Apa alasan yang umum? Sibuk. Saudara, melalui pagi ini, renungan hari ini, saya mau katakan kepada Anda sedang mengatakan, Kristus nggak berharga bagimu. Kalau engkau berkata ini sibuk, ini repot, ini, kamu sedang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kamu tidak berharga bagi saya. Itu kan.
Kalau memang Kristus berharga seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, jangankan kesibukan, diri sendiri pun kita korbankan. Saudara, saya kenal beberapa orang yang begitu setia melayani Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan bagaimanapun, dia berusaha bagaimana. Ikut terlibat. Ya, orang dunia bilang, oh dia kurang bijak. Karena kau tidak melihat Kristus berharga. Bagi kita yang bisa melihat Yesus berharga, kita bisa mengerti kenapa dia rela berkorban begitu banyak. Bahkan kalau kalkulasi dengan secara dunia, dia mau tidak melakukan pekerjaan ini. Karena dia ingin supaya dia bisa melayani Tuhan. Mungkin kalau kita bilang, Pak, melayani kan bukan hanya di gereja. Saudara, apa motivasimu? Berbagai macam alibi manusia ciptakan karena dia mau ngomong, Kristus dan pelayanannya tidak berharga bagiku. Sebenarnya begitu. Saudara, firman Tuhan ini keras berbicara kepada kita. Kalau engkau menyadari bahwa Kristus telah mati bagimu, apa yang bisa engkau bandingkan lebih berharga daripada hidupmu? Saya mau bertanya. Ada yang lebih berharga? Ketika engkau belum melihat Yesus itu memberikan hidupmu, engkau tidak akan pernah lihat bahwa ia berharga bagimu. Saudara, Paulus berkata bagaimana dia menganggap semua itu sampah karena Kristus. Pengenalan Kristus itu jauh lebih penting. Saudara, melayani Tuhan bukan sekedar memberi dari kelebihan. Oh, saya kelebihan uang, saya memberi. Saya kelebihan harta benda, saya memberi. Saya kelebihan waktu, nganggur, saya memberi. Saya kelebihan tenaga, memberi. Bukan. Melayani Tuhan berarti Anda dan saya berani kehilangan. Kehilangan. Melayani Tuhan berani kehilangan. Saudara, suatu ketika saya sharing tentang pelayanan. Karena saya memiliki satu tugas, kemudian saya katakan tentang saya harus bangun jam sekian, kemudian pokoknya hitung-hitung tidurnya kurang. Jadi teman ini nyeletuk. Sumadi, kamu harus bijak, kesehatanmu perlu. Ya tahu kita kesehatan perlu. Ya. Sumadi, kamu ini harus gini. Ya betul. Tapi ketika kita melayani, bahkan jangankan ada kesehatan kita pun kita korbankan. Kalau kita mau melayani. Mungkin banyak yang tidak setuju dengan saya. Tapi ini firman Tuhan. Yang lain semua itu sampah. Kalau kita mengenal Kristus, apapun kita lakukan. Tuhan, kalau memang ini berarti berguna dalam pelayanan, engkau akan lakukan apapun. Engkau akan korbankan apapun. Ketika engkau mengenal Kristus. Saudara, ketika kita menyadari betapa Kristus berharga, kita akan rela berkorban apapun. Tadi saya katakan, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban kenyamanan, berkorban harta, berkorban bahkan status Anda. Anda berani korbankan. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus itu lebih utama, lebih mulia. Saudara, pertanyaan saya sederhana bagi kita. Seberapa berharga Kristus bagimu?
Seberapa berharga pekerjaan Kristus bagimu? Seberapa berharga kemuliaan Kristus bagimu? Itu akan dijawab. Itu akan terjawab. Seberapa engkau mau berkorban untuk Tuhan? Berkorban waktu, berkorban tenagamu, berkorban bahkan kesehatanmu, berkorban apa saja untuk kemuliaannya. Saudara, saya membaca banyak sejarah orang-orang yang melayani dengan Tuhan, melayani Tuhan. Hampir satu pun gak ada yang normal hidupnya. Normal dalam pengertian begini. Semua nyaman, gak ada, saudara. Baik dalam Alkitab maupun di luar Alkitab. Maka ketika kita membaca firman Tuhan ini, keberhargaan Kristus dalam hidup kita, itu dibuktikan sejauh mana saya dan saudara mau berkorban baginya. Saudara, kiranya kerelaan berkorban kita bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kasih kita kepada Tuhan. Bukti kasih kita kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita menyanyikan kembali. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya yang Tuhan telah lakukan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Adakah yang lebih berharga dari keselamatan? Dia sudah lakukan untuk saya dan saudara. Ingat kasih-Nya, amin. Ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah Bapa kita, besar kasih Allah pada kita. Katanya sekali lagi di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, amin, amin, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah Bapa kita, besar kasih Allah bagi kita, amin. Takkan lupa kasih-Nya, takkan lupa anugerahnya. Dia kuatkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah bagi kita, Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan kasih-Mu. Karena Engkaulah kami hidup. Karena Engkaulah kami ada. Kami sungguh rindu setiap kami boleh menyadari. Tanpa Engkau kami binasa. Tidak satu pun yang lebih berharga dari keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami bersyukur firman-Mu pagi ini mengingatkan kami. Bahwa sudah semestinya kami rela berkorban apapun. Ampuni kami kalau kami selama ini hanya masalah tenaga, waktu, uang, kesibukan. Kami begitu gampang untuk tidak mau. Jangankan melayani. Untuk terlibat. Untuk beribadah. Untuk bersekutu. Untuk belajar firman. Untuk sharing firman. Kami sering melewatkan waktu-waktu begitu saja. Ampuni kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kepada kami pencerahan, sekaligus memberikan kepada kami kesadaran untuk kami bertobat. Tidak ada yang lebih berharga dari Engkau,
Dan biarkan kami boleh memperlihatkannya, membuktikannya melalui kesediaan kami mengorbankan apa yang berharga dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu hari ini. Kami rindu Tuhan, kami boleh bisa menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tanpa Engkau kami binasa dan tidak ada gunanya apapun yang kami miliki. Bapa di surga, pagi ini kami serahkan ke hadapan-Mu untuk setiap kehidupan kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk setiap pelayanan diakonia. Baik untuk kemurahan hati kami secara pribadi. Beri kepada kami kepekaan untuk kami peduli dengan orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan kami. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan diakonia yang dikerjakan melalui Komisi Diakonia Sosial, melalui gereja, melalui lembaga diakonia. Berkati pelayanan kami secara terkoordinasi untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi, membantu anak-anak dalam pendidikan, bahkan membantu orang-orang dalam setiap kehidupan sehari-hari. Tuhan juga berkati untuk pelayanan kami kepada orang-orang yang ada di panti jompo, di panti asuhan, di tempat-tempat rehabilitasi, di tempat-tempat di mana orang-orang Tuhan dianggap mereka termarginal, yang mereka miskin di rumah-rumah singgah. Tuhan berkati semua itu, agar semua pelayanan diakonia itu bukan hanya kami memberi benda-benda mati, tapi biar melalui itu menjadi sarana kami memberitakan Injil kerajaan-Mu. Kami memberitakan kasih yang sesungguhnya. Berkati juga untuk pelayanan yang sering dilakukan di lembaga permasyarakatan. Tuhan, biarlah kehadiran kami sesederhana apapun, kami boleh memberkati mereka yang di sana. Kami juga rindu Tuhan, kami boleh peduli dengan orang di sekeliling kami. Mungkin kami tidak secara terbuka, tetapi kami boleh membantu, menolong, untuk kami bisa memperhatikan mereka. Tuhan, terima kasih. Biarlah kehidupan kami dalam keseharian mencerminkan betapa kasih Tuhan, betapa kemurahan hati-Mu kepada setiap orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kami terus berdoa mereka yang sedang dalam pergumulan besar. Mereka yang sedang ada dalam keterikatan dosa, keterikatan mungkin bahkan obat-obatan. Mereka yang terjebak atau terikat dalam tipu muslihat iblis. Kami mau Tuhan, biarlah Engkau yang menolong mereka. Dan biarlah kami bisa menjadi komunitas bagi mereka untuk membantu mereka melepaskannya. Tuhan, kami rindu setiap kami boleh hidup dalam kemurahan hati, saling menopang, saling meneguhkan, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, seluruh aktivitas pekerjaan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah keberhargaan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menolong kita untuk boleh mewujud nyatakan betapa Tuhan berharga dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih berharga dari Dia. Biar Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berkarya. Shalom. Immanuel.